Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story dari sebuah gerakan Save Our Surroundings, yaitu membicarakan tentang masalah yang ada di sekitar kita, termasuk diantaranya adalah masalah rokok. Hari ini balik lagi dengan gue, Manik, dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes atau IYCTC, bersama dengan Nina dari Yayasan Montera Anak. Dan hari ini kita berbeda dari season pertama, kita bakalan main puzzle yang sudah kita susun di 2 episode sebelum-sebelumnya. Tapi masih seperti ini, jadi ada banyak PR, kita bakalan ngobrol, sharing cerita sekaligus sambil main dan menyelesaikan masalah puzzle yang ada di dalam ini semua gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, siapa Kak Nina? Wah, di sini ada Ibu Fitri. Halo. Selamat datang di Share Story. Terima Thank kasih you, banyak thank sudah you. mau sharing di sini tentang perlindungan anak kali Iya. ini. Nah, concern tentang perlindungan anak nih. Bu Fitri mungkin boleh cerita dulu seberapa dekat dan seberapa concern atau hal yang sedang diamati sekarang tentang perlindungan anak khususnya di Indonesia ini. Oke, mungkin kalau ditanya seberapa dekat, kebetulan saya itu memanage sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sports education, di mana kami setiap harinya berhubungan dan berdekatan dengan anak-anak, dan kami punya satu regulasi di perusahaan bahwa siapapun yang bekerja di perusahaan, baik yang langsung berhubungan sama anak-anak maupun di belakang layar, semuanya wajib well aware dan ngambil sertifikasi Child Protection Policy yang memang kami ambil dari sertifikasi instruktur sepatu roda. Kebetulan kelasnya adalah kelas sepatu roda ya, yang kami ambil dari US, dan itu diwajibkan untuk mengambil si Child Protection Policy certificate-nya gitu. Di salah satu child protection itu nih Bu, ada nggak sih kaitannya dengan rokok misalnya nih? Kan pasti ya, kepentingan terbaik untuk anak. Nggak boleh ada yang merokok karena rokok jelas berbahaya. Betul. Apakah ada nih kebijakan yang diterapkan di kantor Ibu misalnya nggak boleh merokok kah? Atau pegawainya gimana-gimana gitu? Oke, mungkin nanti bisa ditanya juga sama pegawai saya ya. Saya itu termasuk yang sangat galak. Wow, ya bagus nggak cuma di Instagram yang terlihat galak terkait rokok ya, terkait Real rokok. life, Real life-nya memang segalak itu. Iya. Aku dengan senang hati menegur siapapun yang tidak pada tempatnya merokok. Lo boleh ngerokok silakan, tapi jangan merugikan orang lain. Ya kalau bisa pakai helm aja tuh, diisep sendiri. Maksudnya gitu gimana? Gitu ya. Tapi kalau terkait regulasi di perusahaan jelas satu, karena kita berhubungan sama anak-anak, tapi itu juga termasuk value yang aku bawa dari rumah. Jadi that's the value that I have in the family. Dan zaman sekarang kan business services ya, apalagi berhubungan sama anak-anak, edukasi, orang pengen lihat who's behind the brand, ya kan? Jadi ya mereka berharap value yang aku punya di rumah itu dibawa, di-apply ke dalam Roller School nama brandnya. So, satu, semua pegawainya Roller School itu tidak boleh merokok dan nge-vape. Bahkan per 2025 kami sudah tidak menerima siapapun yang apply ke perusahaan kalau mereka merokok dan nge-vape, mau se-high qualified apapun, immediately disqualified. Wah, harus dicontoh untuk perusahaannya tolong ya. Karena gini, saya mempekerjakan banyak anak muda, Gen Z ya, dan mungkin ada merempet-rempet Gen Alpha. Umur berapa sih Gen Alpha ya sekarang ya? Pokoknya gitu, karena kami memang memberikan ada vokasi, program vokasinya, di mana tamat SMA pun saya terima untuk kemudian mereka masuk dalam training sistemnya kita dan mereka bisa mulai mengajar, dan nantinya dengan terms and condition tertentu mereka bisa dapat sertifikasi internasional on us dengan terms and condition tertentu ya tentunya gitu, di mana-mana kerja kan pasti begitu ya gitu. Jadi maka dari itu saya rasa saya berhak untuk bisa bawa value-nya dan kemudian menegakkan habitnya ya gitu. Karena iya mereka masih muda, mungkin masih kadang terombang-ambing kanan, kadang terombang-ambing kiri, dan ini guidance lah gitu. Dan untuk hal-hal yang prinsipil kayak gini menurut saya top down guidance tuh penting banget. Jadi saya bikin aturan. Bahkan termasuk aturan untuk ngomong yang tidak baik yang sering banyak terjadi di anak-anak muda ini, saya kasih denda, saya aturin denda di kantor. Jadi kalau kita lagi di kantor ada yang kelepasan ngomong, denda masuk celengan tuh. Jadi keren. habit itu harus di-enforce kan. Betul. Ya, itu yang kami lakukan. Keren banget ya, itu kan Dan termasuk menolak segala bentuk
kerjasama dengan embel-embel rokok pastinya kan ya? Tidak hanya rokok kalau saya pribadi. Oke, Jadi apalagi gini, sekalian nih. jadi kalau saya semakin kesini itu saya pribadi ya gitu, saya semakin aware sama asupan nutrisi. Saya punya 2 anak, satu remaja, satu preteen. Iya. Jadi saya sangat aware dengan asupan nutrisi nggak cuma buat anak tapi buat kita juga Iya, kan ya, betul. karena for quality of life ya Betul. gitu. Nah, ada banyak hal yang saya avoid untuk dikasih ke anak-anak. Sehingga itu juga yang pada akhirnya membuat saya sangat selektif memilih brand-brand yang mau kerjasama sama Royal School. Ya. nice. Dan termasuk mau kerjasama sama saya kalau terkait di sosial media. Oh, keren Gitu. banget. Jadi misal yang tinggi gula, Ya, yang ya. nutrisinya nggak ada, yang banyak pewarnanya, yang yang gitu Yang ya. bahaya-bahaya lain. Nah, ya mohon maaf lahir batin, Iya. saya nggak akan. Skip dulu. Iya, gitu. Tapi itu keren loh, maksudnya itu nunjukin bahwa kita punya value dan value itu juga, apalagi ini kan berhubungannya sama anak gitu ya. Betul. Karena somehow apapun yang kita lakukan, bisnis apapun gitu ya, atau mau jadi konten kreator sekarang, Bener. semua hal dihalalkan gitu ya, semua cara dihalalkan. Jadi akhirnya value-nya pun juga kurang, sekaligus harusnya kan kita juga sadar bahwa kita adalah key opinion leader gitu ya. Tanggung jawab Betul, moralnya tanggung mas jawab moral saya sangat tuh besar. nggak tega gitu. Bahkan ada beberapa yang approach misalnya, nggak apa-apa mbak nanti diomongin, karena kan Mbak Fitri misalnya begini, nanti bisa diomongin dari sisi ini. Tapi mohon maaf saya aja tidak mengkonsumsi produk Anda, terus sebenarnya saya disuruh jualan gitu. Ya saya nggak bisa, I cannot walk the talk kan Iya, jatuhnya iya, gitu. iya. Jadi ya mohon maaf lahir batin gitu. Wah, ini terima kasih sekali, terima kasih sekali. Karena memang sekarang sebenarnya udah banyak aturan-aturannya gitu ya terkait dengan itu. Termasuk diantaranya apalagi kalau kita ngomongin sosial media, Ya. udah ada larangan iklan promosi sponsorship rokok di sosial media. Oh ya Dan betul. akhirnya, tapi sayangnya, Tapi vape masih loh. nah itu dia, Nah. sayangnya masih ada. Bahkan sekarang yang uniknya adalah mereka tuh masuknya ke dalam konten. Jadi pura-pura Ini konten podcast gini sambil nge-vape. gitu benar, kan. benar. Atau Iya lagi kan? real life, misalnya dia lagi mau daftar kerja misalnya, padahal sebenarnya dia udah dapet kerjaan gitu. Tapi ternyata diam-diam dia sambil ngerokok, terus rokok kreteknya dia bagi gitu ke temennya sambil nunjukin bungkusnya gitu. Jadi segitunya ya gitu. Iya, Dan iya. kan sekarang juga masih banyak ya, sayangnya masih dikonsumsi juga sama anak-anak gitu. Apalagi batas usia membeli rokok sekarang di Indonesia udah dinaikin jadi 21 tahun sebenarnya. Sehingga akhirnya masuknya ke vape. Betul. Karena vape-nya betul. belum ada regulasi yang jelas. Yap, Nah, itu dia. Realitanya. Mbak Nin. Nah, sebagai keluarga Yes, ya, yeah. waktu nih kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk setidaknya mencegah nih iklan-iklan ini untuk bisa lebih terpapar ke anak-anak Ya. gitu ya. Gini Mbak, kalau saya tuh sama suami tuh sepakat satu hal. Bahwa mau tidak mau anak kita akan terpapar banyak hal di luar sana. Iya. Iya kan, kita tidak bisa, mungkin mereka masih dalam usia kecil tuh kita masih bisa atur lah mereka tuh di luarnya sampai semana gitu ya. Iya. Tapi begitu anaknya semakin besar, terus apalagi nanti dia mulai kuliah, udah mulai punya hidupnya sendiri, ya dia akan berdiri sendiri jatuhnya Iya. gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menguatkan anak kita. So back to the family again gitu loh. Jadi sejauh mana kita enforce value, prinsip, adab dan hal-hal yang menurut kita prinsipil itu benar-benar di-enforce ke anak. Caranya bagaimana? Children see, children do. Nah, itu tuh. Iya, jadi ya beratnya jadi orang tua menurut saya itu gitu, bahwa kalau kita mau menerapkan sesuatu, mau input sesuatu ke anak, iya kita mencontohkan. Iya, itu penting. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf lahir batin kalau ini mungkin akan bikin menyinggung banyak orang, tapi saya cuma mau bilang buat orang tua yang masih mengkonsumsi vape atau rokok terus bilang, "Ya anak saya tahu kok mana baik yang benar." Lah orang tua aja nggak tahu mana yang baik yang benar, terus berharap anaknya tahu mana yang baik dan benar, sementara dia mencontohkan, dia memperlihatkan ke anaknya bahwa dia masih mengkonsumsi. Ya buat saya kembali lagi ya tolong dicek gitu. Wah, Ya. iya betul setuju banget. Nah, sambil ngobrol, Ya. kaitannya dengan dunia PR-nya ini ya. anak, iya kan ya. Bermain, jadi kita mau bikin nih kayak Sambil oke. bermain, benar-benar. Oke. Kayak puzzle yang harus kita selesaikan. Wah, tidak Waduh, langsung. aduh. Yang penting Pressure. kita usahakan sambil Oke. No pressure, nggak harus selesai, biar jadi PR. Oke, Iya, kalau iya, gitu bersama. saya berhubung saya galak terkait rokok, saya cari yang mana yang ada ada gambarnya. rokok-rokoknya. Oke, boleh setuju. Oke, Saya mana cari ini? pinggir-pinggiran aja. Pinggir-pinggiran. Oh ya, sebenarnya sih
sih basicnya puzzle itu ya. Betul. Ya. Dari Dari pinggiran. Ini protection maksudnya ini satu di ujung. Ini kayaknya sama juga bukan. Di sini di bawah ini nih. Wah, sambil kita menyelesaikan puzzle nih. Salah satu konten yang aku lihat dari Ibu bikin tuh aku seru banget. Apa tuh? Soalnya waktu itu di konten itu ada keresahan di lapangan padel ada yang ngerokok. Lapangan padel. Iya, iya. Lagi Oke. olahraga kok sepaket Iya. sama asap-asapnya tuh. Nah, benar. Oke. Kalau terkait itu jujur aja tuh pada akhirnya ya gitu. Kalau saya ngelihatnya ini kan padel yang tadinya awalnya adalah blue ocean sekarang jadi red ocean kan. Karena udah oversupply. Oversupply, betul. Iya kan? Nah, udah oversupply, terus kemudian kalau saya melihatnya, saya tuh suka gini ya, ngebahas gitu ya sama suami melihat apa namanya mengevaluasi atau observe bisnis orang lain Iya. atau sektor lain. Tapi kan ini olahraga ya, more or less masih Mirip-mirip lah. iya, cuman kita nggak main di aset. Iya. Kalau padel kan heavy di aset ya Betul, gitu. betul. Ya yang saya lihat adalah sekarang semakin oversupply, ya pemilik lapangan padel mau tidak mau harus lebih smart Mas Manik. Lebih smart dalam artian they need to find their core value untuk mereka tunjukkan sama customer. Iya. Ya kalau lu mau menang-menangan kamar mandi yang paling bagus, semua juga bisa bikin kamar mandi yang paling bagus. Tapi hardware is one thing, but software is the key menurut saya ya. Experience orang datang ke sana, terus kemudian servicesnya kayak apa gitu. Jadi kalau buat saya punya beberapa geng ibu-ibu yang main rutin nih, gitu main padel rutin tiap minggu. Dan kebetulan alhamdulillahnya memang ya same vibes attract each other saja sih. Dan ditambah kalau saya pribadi, saya tetap akan nice sama orang yang mungkin masih berusaha buat berhenti merokok atau nge-vape selama lu tidak melakukannya di depan gua. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya oke, kita mau nongkrong bareng, aku akan selalu bilang di tempat yang bebas asap rokok. Kalau lu mau ngerokok lu yang ngelipir, bukan gua yang mesti ngisep asap lo. Iya, setuju. Kalau Apalagi buat kita yang ngalah, ya. ya nggak gitu. Sorry itu Sorry. saya Iya, kan? karena buat saya pribadi saya berusaha kerja keras menjaga kesehatan saya. Nggak worth it untuk duduk sama kamu terus saya mau mesti meresikokan kesehatan saya dengan menghisap asap. Ya. Setuju. Nah, gitu. Nah, terkait lapangan padel buat saya pada akhirnya adalah kami akan memilih lapangan padel yang punya aturan yang jelas, Mas. Bagus. Dan akan shifting nanti akan itu aja kok. Itu aja ya? Iya, buat saya karena adapun regulasi pemerintah katanya ada. Saya Iya. sempat lihat postingan banyak ya. Iya, iya. Kemarin saya di salah satu akun suara tanpa rokok apalah beberapa lah gitu ya. Iya. Bikin katanya aturan tuh sebenarnya udah ada perdanya, nggak boleh ngerokok di ruang publik, di tempat olahraga, tempat yang banyak anak-anak. Tapi implementasinya apa? Siapa yang menegakkan aturan itu ya? Gitu. Jadi back again kalau buat saya customer makin sini makin pinter kok gitu. Iya. Jadi ya Kalau bisnisnya justru tidak menjaga value-nya, apalagi itu kesehatan ya sebenarnya. benar, karena logikanya nggak masuk. Cuma saya tuh susah ya ngomong sama perokok dan ya ini perokok itu kalau kita ngomongin logika tuh nggak masuk, nggak jadi masuk. Ada aja jawaban aneh-aneh iya gitu. Jadi kayak ini olahraga, tapi lu nggak tahu. Jadi tujuan olahraganya apa tuh saya mempertanyakan sih sebenarnya. Iya. Itu ya. Kadang juga kalau aku lihat dari Bu Fitri itu jatuhnya kayak desperately melihat, oke ini implementasi udah nggak ada, terus aturannya nggak jelas gitu ya. Yaudah deh sendiri aja gitu ya kayak. Iya nggak sih? Iya, Katanya. gini Mas, makanya pada akhirnya iya mohon maaf lahir batin sebagai WNI ya gitu. Tuhan mengapa aku WNI gitu ya? Maaf ya nak, kamu terlahir sebagai WNI. Aduh, jadi kalau buat saya iya berharap sama regulasi pemerintah tuh saya udah di titik di mana saya berharap sama diri sendiri aja deh. Jadi saya punya sedikit kuasa yang saya punya untuk membuat regulasi di dalam perusahaan kecil saya, membuat regulasi atau aturan di dalam rumah kecil saya, keluarga kecil saya, ya itu saya lakukan. Jadi pada akhirnya kita channel the good energy into the right thing daripada keserap untuk marah-marah terus untuk sesuatu yang masalahnya kalau marah-marahnya menghasilkan nggak apa-apa Mas gitu. Mas itu nggak jadi Enggak juga ya, gitu. ya tapi ya itu make sense di kondisi seperti ini akhirnya kita ya do something yang bisa kita lakukan lah, at least kayak gitu. Betul. Tapi ya di sisi lain ini juga
satu pertanda ini buat pemerintah. Jadi jangan menganggap ya udahlah rakyatnya udah bekerja, jangan. Oh, no. We expect you to do more gitu. Ya mohon maaf kan jabatan yang dipegang itu ada Rakyat. Ada anak-anak yang harus diprotek gitu ya. Tuh, jadi back again gini Bersama lah deh. ya. Boleh ya saya ngasih pesan sedikit boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ungkapkan. Jadi kalau saya tuh jadi gini, mohon maaf lahir batin ya kepada para penguasa di atas sana, pemerintah yang bisa punya wewenang untuk bisa bikin regulasi yang benar dan kemudian mengimplementasikan regulasi tersebut, benar-benar pengawasannya benar-benar dilakukan. Karena gini, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kita menyiapkan anak kita, membekali anak kita secara otak tuh one thing. Untuk dia pintar, untuk dia bisa sekolah tinggi, segala macam. Tapi jangan lupa kita juga harus nyiapin fisik yang sehat. Nah, fisik yang sehat ini kan poinnya panjang ya. Bener nggak, Mas? Betul banget. Iya kan. Nah, ini belum itu kita nggak usah ngomong sampai anaknya sampai ke investasi otot. Nah, itu kita lain lagi tuh bahasanya. Ada yang namanya investasi otot. Tapi nggak usah sampai situ dulu. Basic aja dulu. Nutrisi, jangan sampai ke arah situ tapi ya, nutrisinya kita ngomongnya yang lain, nutrisi. Terus Beda, aku tahu nih maksudnya. Jangan ya. Beda. Oke. Nutrisi, lalu kemudian paparan zat-zat adiktif ini gimana caranya kita kurangi dan kalau bisa kita minimalisir banget untuk tidak terpapar di anak-anak kita. Ini tuh negara kita menjadi apa kalau kita nggak siapin atau nggak jaga nih generasi mudanya Indonesia ini untuk nanti kedepannya ya mereka yang akan memimpin negara ini gitu. Ya bagian dari tanggung jawab bersama lah ya. Kita juga masyarakat. Betul. Dan saya atas nama orang tua nih punya anak. Nah, jujur Bapak Ibu berat banget jadi orang tua di Indonesia. Iya ya, harus ngurusin anaknya misalnya di sekolahnya, harus ngurusin anaknya di rumahnya. Nanti ya, anaknya ke mana lagi gitu. Iya, jadi maksudnya ada hal-hal yang semestinya kita bisa rely on the government regulation. Betul. Pada akhirnya diurusin sendiri jadinya gitu. Itu yang ya gitu. Simpelnya gini deh, kalau misalnya Bu Fitri kan udah ngejaga anak gitu ya untuk gak terpapar asap rokok, nutrisinya dijaga gitu ya, di rumah udah oke. Waktu keluar gitu ya, waktu keluar misalnya di sekolah atau dia lagi di taman tapi ada orang yang juga ngisep rokok, nggak ada penindakan gitu. Itu kan sebenarnya justru disitulah ruang negara harus hadir. Betul, kan? betul sekali, betul sekali. Child protection itu bukan urusan keluarga aja gitu. Benar, Urusan itu sebenarnya ya kita society sebenarnya kan ya jatuhnya gitu. Jadi jangan diam aja ketika melihat ada satu kondisi di mana anak tuh teresikokan secara keselamatan, secara kesehatan gitu. Ya itu masuk dalam ranah child proteksi tersebut gitu. Mungkin ada pesan nggak Bu Fitri buat kan tadi kita udah ngomongin mulai dari bikin habit di dalam internal organisasi, perusahaan, rumah segala macam gitu ya. Gimana sih harapannya Bu Fitri sendiri untuk pemerintah supaya akhirnya kita punya regulasi jelas gitu ya, implementasinya juga jelas. Di sisi lain ya kita udah melakukan yang terbaik gitu. Pemerintah bisa nggak melakukan yang terbaiknya apa gitu? Ya saya cuma satu sih, walk the talk aja deh Pak, Bu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, oh kita mau membangun generasi emas gitu, ya tolong benar-benar find evidence base-nya. Karena ya jujur aja negara kita ini tuh banyak orang ngomong nggak based on facts gitu, nggak cari tahu dulu gitu loh. Padahal orang pintar di negara ini nggak kurang kok. A lot of smart people in this country gitu. Tapi apakah kita ketika mau melakukan sesuatu, ketika kita mau melangkah, apalagi mau buat satu kebijakan gitu, ya ada baiknya untuk benar-benar R&D dan benar-benar bertanya, konsultasi, observasi sama orang yang memang paham dan specialized di bidang itu gitu. Setuju. Dan jangan sampai ketika udah dikasih masukan sama akademisi malah dilobi sama pengusaha. Nah, ini tuh sebenarnya dari tadi saya nahan-nahan sih ya untuk keluar juga nih akhirnya. Karena ya nggak bisa dipungkiri gitu. Yes, saya bisa melakukan sesuatu di circle kecil saya. Tapi kan Bapak Ibu pejabat di atas sana kan punya power yang lebih besar, punya influence yang lebih besar untuk bisa affect so many people gitu. Betul. Jadi kadang tuh gitu deh. Satu lagi mungkin
berhubung kita sudah membuat progres banyak ya ini. Meskipun banyak juga yang harus diselesaikan nanti di episode selanjutnya. Mungkin Bu Fitri punya pesan-pesan lagi terkait dengan child protection. Kalau ini sekarang buat orang tua gitu ya, atau buat masyarakat luas, gimana sih kita harus memprotek anak gitu? Sebenarnya tanggung jawab orang di rumah aja, atau tadi kan kita udah bilang nih society, tapi gimana tanggung jawab society? Wah itu kayaknya 3 SKS kayaknya ya kalau kita kalau kita ngomongin child protection policy ya Mas gitu, sebenarnya layernya banyak banget gitu ya. Dan sedihnya memang di negara ini tuh masih belum banyak pihak yang memahami terkait child safety and child protection policy. Apa saja sih yang masuk di dalam kategori itu? Orang kan taunya iya child abuse, abuse itu apa gitu. Abuse itu nggak cuma fisik loh, banyak banget ya kan? Believe it or not, neglect itu masuk dalam abuse. Jadi misal contoh neglect adalah, dan neglect ini tidak hanya terjadi di kalangan ekonomi bawah ya. Neglect ini justru banyak sekali terjadi di kalangan menengah atas. Gitu. Jadi neglect misalnya anaknya terlihat ke sekolah tapi misalnya nggak mandi, atau dia beberapa kali berturut-turut tidak membawa apa yang mestinya dia bawa ke sekolah, gitu. Karena kayak kebetulan kami bekerja sama dengan satu international school besar di Jakarta yang sangat-sangat strict, sangat rigid, sangat segitunya gitu ya, meng-comply child protection policy ini. Bahkan kami sebagai vendor, Roller School sebagai vendor itu, kami dikasih ruang untuk bisa akses langsung ke principal jika di kelas kami menemukan ada tanda-tanda atau misalnya tanda-tanda yang kami bisa lihat ini kayaknya kok dicurigai, neglect misalnya, atau misalnya ketika kan coach sambil bantu pasangin safety gear, ya knee pad atau bow pad, pasangin helm atau pasangin sepatu roda, and then terlihat ada lebam yang tidak pada tempatnya, bukan yang kalau anak jatuh kan ketahuan ya lebamnya di mana. Saya tuh suka nonton ini soalnya apa namanya Grey's Anatomy, terus kemudian nonton SVU Special Victim Units yang ngebahas mengenai child. Itu jadi banyak referensinya, banyak referensi gitu. Jadi kalau buat saya suami saya sampai bilang kamu ngapain sih nonton begitu, nggak sakit kepala nonton gitu. Tapi buat saya jadi lebih aware bahwa oh potensi itu bisa begini ya kalau lu nggak tahu bahwa lu mesti jaga dirinya sebelah sini. Jadi awareness kita ketika di luar, mau sebagai perempuan, mau sebagai laki-laki, anak saya sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi saya dan apa namanya sexual harassment itu tidak hanya di perempuan, tapi juga laki-laki. Zaman now gitu ya, gitu. Jadi saya dengan menonton beberapa series itu, buat saya itu menambah khasanah di saya bahwa oh ada hal-hal tambahan yang perlu kita input ke anak-anak. Awareness-nya di luar, terus kalau misalnya lagi di mana tidak menerima minum sembarangan dari orang lain, things like that lah gitu. Jadi pada akhirnya buat saya memang PR-nya banyak banget Bapak Ibu pejabat pemerintah bahwa yuk berkenalan dengan yang namanya Child Protection Policy, please. Ada banyak, nggak usah ngomong ya saya bisa ngasih training, company saya bisa ngasih training, yes, tapi saya rasa ada banyak kok, bisa dicari jalurnya mana aja, tapi intinya kalau kita mau aware terhadap hal itu, semakin aware kan jadi akan membantu menambahkan apa ya, poin-poin untuk nanti Bapak Ibu jadi bahan pertimbangan ketika membuat kebijakan gitu Mas. Gitu sih. Dan semoga ya kebijakannya itu tadi bisa menjaga semua pihak gitu ya, apalagi anak-anak itu dan rata. Karena memang kan kalau ngomongin child protection itu hanya di beberapa sekolah yang tadi Ibu sebutkan. Betul. Sekolah-sekolah lain mungkin bagi mereka itu nggak penting lah. Nah, itu dia. Dan satu lagi jangan lupa tidak hanya sekolah, karena ada banyak sekali vendor kegiatan anak di luar sekolah. Yang mestinya mereka pun well aware. Nah, mungkin kalau ada saya bisa kasih pesan sedikit mungkin buat para orang tua yang mendaftarkan anaknya masuk di kegiatan-kegiatan luar sekolah ya, non formal jatuhnya, olahraga ataupun bukan olahraga, satu hal sih please make sure satu punya foundation yang sama siapapun yang mengantar atau menemani anak di situ.
tahu batasan mana yang ini coachnya lagi nge-push untuk anaknya maksimum potensial atau jatuhnya masuk abuse, karena kalau di olahraga itu tipis sekali ya. sekali lainnya gitu. Jadi kalau buat saya pada akhirnya ada satu anak saya yang memang lagi menekuni jatuhnya yang atlet sekarang jatuhnya gimnastik. Ya akhirnya kami sepakat bahwa yang mengantar dan menunggu hanya 3 orang yang memang sudah paham child protection policy, yang tahu matanya udah bisa lihat gitu. Saya, bapaknya, ibu mertua saya. Udah gitu. Jadi memang anak saya latihan, kita ada di situ gitu. Karena pada akhirnya karena saya tidak bisa berharap vendor yang tempat saya mendaftarkan anak saya tuh semuanya paham tentang itu. Tapi paling tidak saya melindungi anak saya. Pada akhirnya startnya dari situ. Berarti kuncinya kembali lagi keluar rumah, yang bisa dikontrol dari rumah masing-masing juga. Sama juga dengan rokok. Betul. Berarti gimana menciptakan ruang aman di rumah anak tanpa rokok, mereka juga merasa nyaman karena orang tuanya tidak merokok, pada akhirnya juga menjadi influence yang baik untuk mereka. Dan dari situ mereka akan bisa bijak keluar dari rumah, di kegiatan apapun mereka bisa membentengi diri mereka gitu ya. Tapi dengan harapan tentu ya, jangan sampai juga bebannya lebih banyak di orang tua. Jadi negara juga harus hadir untuk melindungi. Oke, ya. Jadi sekian kira-kira yang bisa kita bahas dalam Share Our Story. Senang banget dan seru banget tadi dari Bu Fitri. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi pengalamannya, dan kita sudah maju progresnya di puzzle ini. Ya sedikit sih ya, nggak terlalu banyak. Cuman ini menunjukkan ya gimana kalau kita nyusun puzzle tuh nggak bisa sendirian ya, harus kolektif ya. Sama kayak masalah rokok di sekitar kita, nggak bisa dikerjain sama keluarga aja. Betul. Nggak bisa di perusahaan sendiri aja, tapi pengambil kebijakan pun juga punya peran yang sangat penting untuk menyelesaikan ini. Itu harus berulang-ulang kita omongin ya Mas. Betul. Supaya ingat gitu kan. Yang punya power kan mereka gitu. Benar. Jadi itu aja, that's all teman-teman. Saksikan terus podcast Share Our Story yang lebih banyak. Ke depan kita akan bahas bukan cuma soal isu kesehatan, tapi di luar isu itu. Misalnya isu lingkungan, isu ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk terus ikut update dengan kegiatan kita, follow Instagram, TikTok, dan juga YouTube kita di Indonesia_SOS. Dan jangan lupa, save our surroundings, lindungi kini nanti. Makasih.